Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi meneruskan video Jakarta Lead. Kali ini masuk pada episode yang ke-89, melanjutkan pembicaraan tentang roh jiwa yang kemarin sudah saya sampaikan sebagai prolog supaya bisa memahami penjelasan-penjelasan selebihnya. Maka kali ini kita akan memasuki lebih dalam lagi mengenai roh jiwa. Bagaimana jiwa ini memiliki sejarah yang panjang di dalam kehidupan kita. Kali ini para kadang judul dari episode yang ke-89 ini adalah Tinari. Apa itu Tinari? Para kadang, Tinari ini adalah suatu proses atau peristiwa yang terjadi saat jiwa ini masih di dalam alam ruh. Ya, jiwa ini menunggu kesempatan yang diberikan Gusti untuk dimurnikan kembali. Proses peristiwa ini saat jiwa ini ditari atau ditawari oleh Gusti untuk dirubah menjadi baik kembali setelah jiwa lamanya itu juga dianggap belum sempurna, belum cukup di dalam kehendak-kehendak Gusti. Nah, di dalam alam roh, jiwa-jiwa yang masih menunggu keputusan ini dipilih untuk diberi tawaran untuk dimurnikan kembali. Nah, proses Tinari ini proses di mana jiwa yang kita miliki ini pernah berjanji kepada Gusti untuk sanggup melakukan seluruh perintah-perintahnya. Jadi terkadang jiwa yang berada di dalam diri kita ini pada awalnya berada di dalam alam ruh, ya. Saat jiwa ini bersedia untuk dirubah oleh Gusti, tentu saja membawa konsekuensi dari jiwa tersebut untuk berjanji setia melakukan perintah-perintah Gusti tanpa syarat apapun. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa Tinari. Peristiwa di mana jiwa kita pernah berjanji kepada Tuhan untuk menjadi saksi di dalam kehidupan dan bersedia menjalankan tugas dan peran-peran kita sesuai rencana-rencana Gusti. Ya. Jadi terkadang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam jiwa ini, ternyata pernah mengalami sebuah peristiwa yang begitu elok. Ya, apa yang dijanjikan jiwa ini kepada Gusti, ya, tidak lain adalah kesanggupan untuk menjalankan semua perintah-perintahnya tanpa syarat apapun. Ya, jadi ini janji jiwa yang masih terbawa hingga saat ini oleh masing-masing jiwa kita. Oleh sebab itu, atas kesadaran laku Tinari ini tentu saja kita harus semakin waspada, harus semakin hati-hati di dalam bersikap, berpikir, merasakan maupun bertindak, agar apa yang kita lakukan selalu selaras dengan apa yang dikersaki Gusti. Itu laku Tinari Purkadang, ya. Dan laku Tinari ini di dalam budaya orang Jawa mungkin bisa dihubungkan di dalam proses reinkarnasi, ya. Proses reinkarnasi sendiri adalah jiwa-jiwa yang dianggap belum tuntas menunaikan kewajibannya, belum tuntas di dalam pemurniannya, lalu oleh Gusti diberikan kesempatan lagi untuk disucikan kembali, untuk memurnikan kembali. Tentu saja
bukan Gusti sendiri yang langsung merubah jiwa itu untuk menjadi tiba-tiba suci, tiba-tiba murni, tetapi jiwa ini dituntut dengan perjuangannya. Nah, perjuangan ini juga melekat pada kehidupan kita sekarang, Para Kadang. Jadi jiwa kita ini yang pernah melakukan janji tinari ini masih membawa kewajiban untuk tanpa syarat melakukan apapun seperti yang diperintahkan Gusti di dalam kehidupan kita. Nah, kesanggupan inilah yang harus diperjuangkan, harus terhubung dengan kesetiaan dan kesungguhan di dalam menjalani hidup. Itu yang pokok Kadang saat kita memahami apa itu tinari. Ya. Lalu bagaimana tinari ini juga terhubung di dalam pemahaman budaya Jawa yang disebut reinkarnasi. Ya. Jadi tubuh kita ini, kehidupan kita ini membawa jiwa-jiwa masa lalu. Namun begitu, walaupun jiwa masa lalu ini yang diberikan kepada kita tentu saja sudah dikondisikan untuk menjadi jiwa-jiwa yang baik atau bersih kembali, walaupun di baliknya masih membawa kewajiban. Walaupun jiwa lama, tetapi kita memahami sebagai jiwa dengan lembaran baru yang bisa kita isi dengan berbagai macam karakter di dalamnya. Saat kita menyadari akan kesanggupan jiwa kita berjanji di hadapan Gusti, maka tentu saja kita harus menjaga supaya jiwa ini juga harus selaras dengan apa yang diharapkan oleh Gusti sendiri, Para Kadang. Maka tidak heran, Para Kadang, sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, siap tidak siap, mau tidak mau, bahwa hidup kita ini sebenarnya terikat janji. Ya. Mungkin mulut kita tidak mengucapkan janji tersebut, namun yang mengucapkan janji jiwa yang ada di dalam diri kita, yang awalnya dulu berasal dari alam roh, yang bersedia untuk menjalankan perintah-perintah Gusti. Sekalipun mulut kita belum pernah berjanji kepada Tuhan, namun jiwa ini telah mendahului untuk sanggup dan bersedia. Pemahaman ini membawa kita kesadaran bahwa kita juga harus mengenali jiwa ini secara baik. Kita juga harus memahami kehidupan ini di dalam rohani kita, di dalam spiritualitas kita, agar kita semakin paham akan tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya materialistik atau keduniawian, namun kehidupan kita juga harus berimbang, harus juga memperjuangkan kehidupan rohani kita. Sebab perjuangan kerohanian kita lah inilah nanti yang akan bisa menyelamatkan jiwa ini, membersihkan jiwa ini, memurnikan jiwa ini sehingga bisa kembali atau berpulang kepada Sang Pemilik. Jadi Para Kadang, kembali saya sampaikan bahwa tinari adalah sebuah peristiwa sejarah di mana jiwa kita di alam roh saat itu pernah berjanji kepada Gusti untuk mau dirubah dan sanggup menjalankan perintah-perintah Gusti. Maka bagaimana seandainya kita menjadi tidak fokus di dalam hidup kita, kita tidak menyadari, tidak mengenali diri kita, apa yang menjadi tujuan jiwa dan apa yang menjadi tujuan kedagingan kita itu bisa berbeda. Ini bisa menimbulkan sebuah masalah yang besar. Namun perjuangan hidup kita di dalam spiritualitas itu untuk menyelaraskan di dalam satu tujuan,
di dalam suatu pokok tujuan utamanya yaitu memurnikan jiwa, di mana tubuh ini, rogo ini sebenarnya sebagai sarana untuk menjalani perbuatan-perbuatan yang bisa memurnikan jiwa itu sendiri. Jadi kita juga tidak boleh melebih-lebihkan kepentingan-kepentingan rogo, kepentingan-kepentingan dunia ini, sementara kehidupan, tanggung jawab, janji yang pernah diucapkan oleh jiwa ini tidak pernah kita perjuangkan sama sekali. Demikian perkadang mungkin ini penjelasan singkat tentang tinari atau yang disebut laku tinari yang sering saya sampaikan juga di dalam paparan-paparan, baik itu di dalam video-video live streaming maupun video-video jagat alit yang lain. Begitu perkadang, semoga tinari ini bisa memahamkan kita akan sejarah jiwa kita, akan masa lalu kita yang sebenarnya sudah sangat panjang kita lalui, akan menjadi sangat baik, akan menjadi semakin bermakna saat kita itu juga mengerti, mengenali jiwa kita, sehingga kita bisa melangkah dengan teguh, kita mengalami iman yang baik, dan kita menjadi semakin yakin dengan apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Demikian perkadang video ke-89 ini dengan tema tinari, semoga ini juga menjadi dasar dari pemahaman penjelasan-penjelasan berikutnya. Matur nuwun, rahayu.